Siapa sangka, di balik gemerlap pariwisata Indonesia, tersimpan kisah kelam yang terus berulang. Bali, pulau yang dijuluki surga dunia, kini jadi dilema bagi petugas imigrasi. Niat awal para turis berlibur, tetapi begitu sampai di sini, sebagian justru melihat peluang lain, prostitusi. Pernyataan ini datang dari Samuel Toba, Kepala Divisi Imigrasi Bali. Ia mengaku kewalahan menghadapi maraknya turis asing yang terlibat dalam bisnis gelap ini. Fenomena ini memang bukan hal baru di negeri ini. Bahkan, jauh sebelum Bali jadi destinasi internasional, Surabaya dan Batavia sudah lebih dulu mengenalnya. Coba bayangkan, Surabaya di tahun 1970-an ada satu nama yang begitu melegenda, Gang Doli. Sebuah gang sempit yang menjelma menjadi lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Di sanalah deretan rumah-rumah berlampu temaram menampilkan pemandangan yang khas. Para pekerja seks duduk manis di balik kaca besar, seperti manekin yang menunggu pembeli. Orang-orang di zaman itu menyebutnya akuarium manusia. Ironis kan? Di balik geliat ekonomi, tersimpan kisah perempuan-perempuan yang dijadikan komoditas. Dan menariknya, Doli bukan hanya dihuni oleh pekerja lokal. Ada pula wajah-wajah asing, bahkan dari negeri matahari terbit. Dalam catatan Raden Panji Suryono tahun 1920-an, ada lebih dari 1.500 perempuan Jepang di Hindia Belanda. Mereka dikenal dengan sebutan Karayukisan, gadis muda yang dikirim ke luar negeri untuk menjadi pelacur. Di Surabaya, mereka beroperasi di sekitar Jembatan Merah dan Handelsstraat, wilayah yang kini dikenal sebagai Kembang Jepun. Kembang Jepun dinamakan demikian ditulis sejarawan Suyoni karena di jalan inilah perempuan Jepang didatangkan sebelum disebar ke seantero Nusantara. Bayangkan suasana waktu itu, lampu-lampu minyak, musik orkes di malam hari, dan langkah kaki para pelaut yang baru berlabuh. Di antara kepulan asap rokok dan deru kapal, ada dunia lain yang tak tercatat dalam sejarah resmi, yang bahkan sampai sekarang kita tidak ketahui. Fenomena ini bukan kebetulan. Setelah restorasi Meiji di Jepang, banyak perempuan miskin dikirim ke luar negeri, termasuk ke Hindia Belanda. Untuk bertahan hidup, mereka menempuh perjalanan panjang, bahkan secara ilegal, demi sesuap nasi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang dibungkus rapi dalam nama bisnis hiburan. Surabaya sendiri tumbuh sebagai kota pelabuhan yang sibuk. Dagang, pelaut, dan pekerja dari berbagai bangsa datang silih berganti. Dan seperti banyak kota besar lainnya, kebutuhan akan hiburan pun muncul. Maka lahirlah pasar prostitusi, lengkap dengan hierarki sosial dan ekonomi di dalamnya. Dalam catatan Terence Hu dan kawan-kawan, dalam Prostitution in Indonesia, Its History and Evolution, pemilik tempat prostitusi di masa kolonial umumnya adalah orang Tionghoa atau Jepang. Tapi para pegawainya biasanya dari mana saja, boneka Indo, Eropa, dan Cina. Dapat pula menjadi pelacur atau selir, tulis Suryono. Dari Gang Doli hingga Kembang Jepun, dari kolonial hingga modern, wajah prostitusi di Indonesia terus berubah, tetapi tak pernah benar-benar hilang. Di balik setiap lampu kota, selalu ada bayangan yang tak bisa kita abaikan. Kisah perempuan-perempuan yang terjebak di antara ekonomi,
moralitas, dan sejarah.